Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ip Supiani dengan NPM 17111 dan teman saya Nur Arifin dengan NPM 17013 dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian kami atau tugas akhir dari mata kuliah pengolahan citra digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nono Heriana yang kami hormati. Judul yang kita ambil yaitu identifikasi nomor rumah pada citra digital menggunakan neural network. Nah, nomor di sini saya akan sedikit menjelaskan pengenalan identifikasi angka dengan CNN dan tujuannya. Nah, nomor rumah tentunya sudah menjadi indeks atau identitas masing-masing rumah, karena setiap rumah pada suatu lingkungan memiliki nomor yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui nomor rumah bagi manusia itu sangatlah mudah, namun menjadi sulit ketika komputer yang melakukan semua itu. Jaringan syaraf tiruan atau JST juga merupakan percabangan dari kecerdasan buatan AI dan Convolutional Neural Network atau CNN juga adalah salah satu percabangan dari JST tersebut. Nah, pada penelitian ini, nomor rumah didapatkan dari Open Data Street View House Number yang peneliti dapatkan pada laman udfdl.stanford.edu. Data diolah menggunakan metode CNN, di mana data dilakukan seperti seleksi dan pre-processing terlebih dahulu. Nah, data yang digunakan terdiri dari 73.257 data training dan 26.032 data testing. Nah, semuanya berupa gambar ya, dan diproses menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3. CNN ini akan segera otomatis mengelompokkan angka berdasarkan bentuknya, sehingga komputer dapat mengidentifikasi angka berapa yang ada pada gambar yang menjadi masukan berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode penelitian, yaitu pre-processing. Tentunya sebelum citra dilakukan pemrosesan dan angka dapat diidentifikasi, harus dilakukan pre-processing agar dapat nilai akurasi atau mendapatkan nilai akurasi yang maksimal. Pre-processing yang akan dilakukan memiliki 3 tahap. Yang pertama ada resize, terus grayscale, dan juga normalisasi. Nah, resize di sini merupakan tahap di mana citra dilakukan pemotongan atau perubahan skala pada citra asli dengan ukuran berbagai macam menjadi citra berukuran 32 x 32 pixel. Dan juga ada grayscale, merupakan kisaran corak monokrom atau abu-abu. Nah, mulai dari putih murni di ujung yang paling terang hingga hitam murni di ujung yang berlawanan. Nah, dilakukannya teknik grayscale ini dengan tujuan dapat memperoleh citra yang lebih baik dan meningkatkan fitur sehingga dapat lebih mudah dilihat oleh mata manusia, dan citra juga mudah diproses oleh komputer. Terakhir, terdapat normalisasi. Proses yang digunakan pada tahap normalisasi ini adalah proses penskalaan citra, yaitu dengan mengurangi resolusi citra yang berguna saat proses pengenalan citra dan juga meningkatkan akurasi pengenalan. Sekian. Baik, di sini saya Nur Arifin akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya Ip Supiani. Saya akan menjelaskan bagaimana
proses dari identifikasi nomor rumah pada citra digital menggunakan neural network, yang mana di sini juga kita menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN yang saat ini sedang populer dalam pengklasifikasian khususnya di bidang image processing. Oh iya, untuk data gambar yang kita gunakan pada penelitian ini kita dapatkan dari sebuah situs Stanford, dan data gambar ini bersifat open dataset sehingga kita dapat menggunakan tanpa melanggar hak cipta. Datanya dapat diambil dari website ini, wfldl.stanford.edu, di mana judulnya adalah host number. Ya. Langsung saja, seperti yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ip, di sini kita melewati beberapa tahap, diantaranya itu tahap preprocessing. Ya, di tahap preprocessing tersebut ada proses resize atau rescale ya, grayscale, normalization, dan kemudian ke tahap modeling di mana kita menggunakan CNN itu. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi di mana kita membutuhkan hasil akhir berupa test score, tes akurasi, dan presentasi dari error tersebut. Baik, kita langsung ke codingan. Jadi di sini untuk codingannya saya menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana agar lebih mudah untuk men-training dan mengolah modeling tersebut. Karena di Python itu library-nya lengkap, dan salah satunya adalah MATLAB. Di Python terdapat library MATLAB, di mana kita bisa menggunakan MATLAB itu di Python ini gitu. Nah, langsung saja di sini kita mengambil atau mengimport beberapa library, diantaranya NumPy, Pandas, dan Matplotlib atau Plab, dan TensorFlow yang sangat-sangat kami butuhkan untuk men-training data, karena yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ip bahwa data yang kami proses itu mencapai 630.420 gambar. Nah, di sini kita langsung saja untuk mengimport datanya. Datanya sudah berupa file matrix berukuran 32 x 32 pixel. Jadi kalau dalam gambar itu udah ke kanan 32 pixel, ke atas 32 pixel gitu. Dan data kami bagi menjadi 10 kelas, karena berdasarkan apa yang sebelumnya kita sampaikan dari beberapa literasi, umumnya memang dibagi menjadi 10 kelas. Dan kalau dari yang pernah saya baca, karena kita hanya akan mengidentifikasi satu angka di setiap satu gambar. Jadi kalau misalkan ada 3 digit atau 4 digit angka, tetap saja yang bakal kita identifikasi hanya satu angka. Seperti itu. Setelah data diimport dan kita bisa lihat totalnya seperti yang tadi saya sampaikan, langsung kita masuk ke training. Oh ya, sebelum training ini kita coba untuk tampilkan dari gambarnya. Ini adalah gambar dari matriks yang sebelumnya kita import tadi. Di sini tepat sekali matriksnya itu yang tadi saya jelaskan berjumlah 32 ke kanan dan 32 ke atas. Seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita langsung buat modelnya saja. Modelnya kita menggunakan model sequential. Kalau dalam CNN itu ada yang namanya model sequential, dan tentu saja kita menggunakan library keras karena untuk training datanya yang cukup banyak ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh dari gambar yang sebelumnya merupakan data testing.
untuk kita lakukan menjadi data training ada di sini. Jadi di sini contoh plotting gambarnya dari ID gambar 46204. Di sini ya isinya itu sebenarnya seperti ini dari matriksnya 0 0 0 0 0 0 0 dan selanjutnya. Di sini tidak ditampilkan semuanya. Oke. Nah, di dalam matriks itu terdapat identitas seperti ini. Ada const 2D, terus max pooling, dan flatten, dan juga dense. Total parameter yang kita buat atau kita pecah dari data testing, antara data testing dan data training, yaitu 313.611 data testing. Nah, kemudian kita lakukan iterasi. Di sini kita tidak melakukan semua iterasi karena membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Total gambar yang diproses itu ada 543.949 dengan sebanyak 5 iterasi. Tapi dikarenakan satu iterasi ini menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit dan selama 5 iterasi itu bisa menghabiskan sekitar 1,25 jam. Dan karena membutuhkan resource yang sangat besar, di sini saya menggunakan komputer dari Kaggle. Jadi Kaggle itu open source untuk notebook Python. Itu sangat direkomendasikan juga. Dan di sini saja membutuhkan waktu yang sangat lama, padahal resource mereka cukup besar untuk memproses image processing seperti ini. Dan setelah dilakukan modeling tersebut akan menghasilkan test score yang tadi kita butuhkan untuk hasil evaluasi. Test score ini karena yang kita jalankan itu iterasinya baru 2, dan karena iterasi 2 juga belum selesai, jadi kita langsung mendapatkan test score yang sebesar 32,24% dan tes akurasi sebesar 91,98%. Ini hasilnya. Dan nah, ini adalah salah satu contoh dari implementasi antara gambar dan tebakan modelnya. Jadi di sini indeks gambarnya adalah 0 sampai 9 yang saya contoh ambil karena di sini saya membuat headnya 10, jadi 10 array. Nah, pada gambar dengan indeks 0 itu angka sebenarnya adalah 5. Dan angka yang ditebaknya adalah 5. Artinya ini adalah benar. Seperti itu. Dan kemudian gambar-gambar selanjutnya. Namun ada beberapa angka yang termasuk ke dalam persentase error. Ini dia. Dimana angka sebenarnya adalah 5, tapi komputer membacanya itu angka 10. Ya, walaupun tadi saya sebut digit yang hanya kita detek itu hanya 1 digit, tapi ini komputer menyebutnya citra tersebut adalah angka 10. Tentu saja itu menjadi salah. Seperti itu. Dan ada beberapa angka lainnya yang tidak tertebak atau tidak terprediksi dengan baik. Dan total persentase dari error sebesar 8,42%. Jadi dari total gambar yang kita modifikasi, dari total gambar yang kita proses untuk dilakukan modeling, itu total ada 543.000 sekian. Itu 8%-nya, 8,42%-nya merupakan gambar yang tidak terprediksi dengan baik.
Terus mungkin akan menjadi pertanyaan juga, kenapa hanya total gambar dari total gambar 630 sekian ribu itu yang hanya diproses cuma sebanyak 54.300 sekian. Itu karena di tahap di tahap pre-processing ada gambar yang tidak memenuhi syarat pre-processing. Akhirnya dengan programnya kita langsung memotong atau meng-cut off si gambar tersebut untuk tidak dilakukan pengolahan pada saat modeling. Nah, di sini contohnya yang sebelumnya saya buat adalah indeks gambarnya itu 3252. Jadi dari 6.000 sekian gambar itu yang saya ambil gambar ke 3.252 merupakan gambarnya. Nah, indeks gambarnya 3252. Angka sebenarnya adalah 5, tapi yang diprediksinya adalah 9. Seperti itu. Kenapa mungkin bakal ada pertanyaan kenapa beberapa angka tidak terprediksi dengan baik? Di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi menjadi tidak tepat yaitu pada saat tahap preprocessing dan juga tentu saja pada tahap modeling ini. Karena mungkin kalau kita melakukan modeling ini dengan sempurna, artinya ketika kita menyeting iterasi 5 iterasi dan kita harus menyelesaikan iterasi itu. Namun karena gambar yang kami olah itu sangat banyak, memang sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi tidak masalah kalau misalkan kita menghentikan dan hanya mengambil sejumlah ini. Itu tidak menjadi masalah, hanya saja nanti akan terdapat perbedaan pada test score dan akurasinya. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih telah memperhatikan dan telah menyimak. Saya harap Anda dapat memberikan masukan untuk saya untuk perbaikan di penelitian selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.